Ya, kita let's go berangkat. Sekalian review tipis-tipis ya untuk Callisto 125 ini. Gimana untuk impresinya? Dan bisa dilihat teman-teman, untuk odonya ini 761. Kemarin baru servis yang pertama, jadi masih fresh banget olinya. Untuk trip A dan trip B ini memang saya khususkan untuk oli mesin, dan yang B untuk oli gardan. Jadi tahu kalau kita mau ganti nggak bingung ya. Oke, untuk yang belum tahu IFE itu apa, IFE itu adalah indikator yang menunjukkan seberapa irit gaya berkendara kita. Nah itu kan berubah-ubah ya itu IFE nya. Ketika kita pecek gas, itu IFE nya akan sedikit. Tapi kalau cara berkendara kita yang biasa-biasa saja, ngurut gasnya enak, manteng, itu juga akan irit. Jadinya dia menyesuaikan untuk cara berkendara kita seperti itu. Kemudian untuk ini teman-teman, selama 700 kilo ini udah pernah ganti apa aja gitu ya bang. Sebenarnya ini saya modif tipis-tipis sebenarnya, nggak modif juga sih, cuma substitusi sama produk orinya, tapi yang ditujukan untuk market luar kayak di Vietnam gitu. Jadi ada garnish yang depan itu, utama yang depan itu, listnya yang atas bawah itu saya ganti. Dan untuk harganya murah, kemarin beli cuma 38.000 untuk satu piece-nya. Kemudian yang bagian atas itu cuma 20.000. Beli 4 piece itu cuma habis 130-an, itu free ongkir gitu. Untuk TVS sebenarnya onderdilnya murah-murah ya, nggak mahal, murah sih. Kemudian ini saya kasih atau saya pasang holder ya, ini kali aja mau touring sama istri sama anak, itu nggak perlu buka-buka HP lagi tuh. Paling itu sih, nggak yang gimana-gimana. Kalau untuk kirian ya kemarin udah saya share, saya ganti rollernya di 17 gram rata. Sama yang memang harus diperhatikan saat servis pertama itu ya, itu suruh ngecek bagian CVT-nya. Kemarin roller bawaan udah kena ya, udah kekikis, udah kemakan satu biji. Kemudian paling minta tambah gemuk ya, atau grease, karena gemuknya kering, pin pulinya juga nggak bisa nampung grease banyak-banyak. Jadi lebih baik kamu ganti pin puli punya Vario 125, itu bisa sedikit nampung grease atau gemuk. Apalagi ya, paling ya ringan-ringan. Untuk body nggak ada yang saya ubah-ubah. Sama terakhir ban sih, ban itu memang krusial nih. Mau diganti kok masih baru, tapi kalau nggak diganti kok limbung gitu ya. Jadi limbungnya pas kena marka sebenarnya.
Kalau kena marka-marka jalan yang lurus-lurus atau jalan yang agak ada bekas tambalan, itu sering kayak limbung gitu, nggak bisa stabil. Padahal kecepatannya juga nggak kenceng-kenceng amat ya. Untuk Kalisto 125 irit banget bensinnya, sampai 53 ya kemarin. Untuk average-nya 53 nih, 53,7. Saya pakai Pertalite, irit sih. Kemudian untuk beberapa kekurangan ya selama pakai Kalisto, ini emang build quality-nya sih. Build quality-nya si Kalisto ini, atau mungkin ini unit saya aja ya, karena kemarin belinya buru-buru, nggak sabaran, jadi unit display saya sikat gitu. Jadi banyak banget bagian-bagian yang nggak rata untuk catnya. Di bagian pinggir-pinggir juga banyak yang kayak kelebihan cetakan gitu, padahal plastik gitu. Build quality-nya kurang. Dan di bagian CVT, bak CVT itu banyak kayak lecet-lecet, padahal motor sangat terawat. Tiap malam saya poles, tapi tetap saya untuk bak CVT karena dari besi, ya udah, karena lecet bawaan, ya udahlah, terima aja. Untuk harga belinya ini kemarin 22 juta, dapat diskon 2 jutaan. Kalau teman-teman mau beli Kalisto, yang pertama perlu dicek tuh fisik sih. Fisiknya perlu teliti banget, karena setelah dibawa pulang, mau didetailing, mau dicuci, wah itu muncul hal-hal gaib ya. Banyak banget bagian-bagian cat yang kelihatannya nggak rata, kemudian bagian pinggir-pinggir cat yang pinggir-pinggir bodi yang kelebihan, ada yang nggak rapet. Ya perlu teliti sih. Kalau bisa cari, atau mending ya, lebih baik, better kamu nunggu daripada ambil buru-buru unit display disikat, karena sesungguhnya penyesalan itu datangnya belakangan. Karena kalau di depan ya pendaftaran ya. Terus habis dari fisik, yang kedua itu kamu perlu test drive sebenarnya, kalau bisa ya, di test drive unit yang mau kamu ambil itu. Karena beberapa kasus, ini punya saya juga ada nih, ketika panas tuh ada bunyi ngelitik di bagian depan. Kalau menurut teman-teman yang ada di grup itu karena klepnya atau setelan klepnya. Selebihnya aman sih, Kalisto enak, readingnya nyaman, posisi readingnya juga proper, deck luas ya, udahlah. Yang terpenting kalau untuk saya joknya luas, sama baginya juga luas banget. Apalagi untuk saya yang punya 2 anak, jadi kalau buat bareng-bareng gitu nggak capek. Karena sebelumnya pakai Vario 125 itu capek banget. Ini agak macet ya ternyata. Well, kantor saya tuh deket,
cuma 5 kilo mungkin dari rumah. Sekalian bahas sedikit ya tentang pergantian roller kemarin. Ini buat selap-selip enak, buat di kemacetan juga stop and go itu nyaman banget. Karena sebelum ganti roller itu semut rasanya, lemot. Kalistoan emang lemot. Ini setelah ganti roller ya mendingan lah. Untuk selap-selip, nyalip, truk-truk kayak gini nih lebih nyaman, lebih pede juga ya. Karena sekali towel gitu langsung ngacir. Biasanya kalau ganti roller itu kan suka gerdek ya. Maaf, suka gerung. Jadi malah nggak nyaman dan bensin juga jadi boros. Tapi ini turun 1 gram itu udah cukup banget untuk saya yang cuma buat kerja. Enak. Tipis-tipis aja lah. Nggak mau yang ekstrim-ekstrim. Tahu udah bapak-bapak ya, maunya kita yang nyaman, motor nggak rewel gitu, udah bagus. Sama untuk ban sih, ban ini saya pakai Kenda ya, ukuran 120/70 yang belakang. Yang depan 110. Ini modelnya dual purpose. Jadi kalau buat cornering mungkin kurang nyaman. Saya juga nggak bisa cornering, badan saya gede. Tapi nyaman kok untuk aspal, gravel dikit-dikit, tanah ya, di jalan-jalan yang rusak itu masih nyaman, aman. Mumpung ada payday ya, ini tanggal 25 sampai tanggal kembar itu ada payday. Cobalah beli-beli di marketplace ya, daripada beli offline mahal. Selisihnya kalau di Solo, tepatnya di Karanganyar ya, itu hampir 100 ribuan. Kemarin beli ini cuma 255 atau 260 ya, lupa. Tapi kalau beli offline itu bisa sampai 335 ya, sekali ongkos pasang. Ini kemarin ongkos pasangnya depan belakang itu 45.000. Ya, silakan menurut teman-teman mahal atau murah ya, pakai mesin. Dan ini saya rekam pakai iCam. iCam udah punya dari tahun 2000 berapa ya, 2015 atau 2016 nih, masih hidup aja. Pernah rusak, saya servis. Ini kebetulan si cam udah di mod pakai mic ya. Kalau teman-teman mau buat motovlog gitu yang kere hore itu juga bisa. Sekarang iCam murah yang udah di mod pakai mic eksternal itu cuma 400-an ribu sampai 500.000 ya, udah siap buat motovlog. Aman, gak usah mahal-mahal lah, seperlunya aja. Kalau memang udah pro ya, nanti bisa upgrade.
tahu ini mati apa enggak. Oke, gitu aja teman-teman untuk sharing-sharing tentang Kalisto 125-nya. Nanti kita bisa sambung lagi ya, ngobrol-ngobrol sambil muter-muter gitu. Terima kasih udah dengerin tadi ngoceh dari tadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.